Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang perekonomian Indonesia pada masa sewa tanah dan tanah paksa. Anggota kelompok 5 terdiri dari yang pertama Bayu Marcelino dengan NPM 2121083. Yang kedua ada Putra Aji Mardika dengan NPM 212171024. Lalu yang ketiga ada Putri Amelia Chandraningtyas dengan NPM 212171091. Lalu yang keempat ada Aura Nisa Hermana Putri dengan NPM 212171017. Yang pertama ada sistem sewa tanah atau land rent stelsel pada tahun 1811 sampai 1816. Dimulai tahun 1811 yang berada di bawah kekuasaan Inggris menunjuk Thomas Sandford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal Indonesia yang menjadi awal kedudukan kolonial Inggris di Indonesia. Ia memegang kendali pemerintahan selama 5 tahun, mulai dari 1811 sampai 1816, dengan membawa perubahan berasaskan liberalisme. Pendudukan Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa Eropa lain. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Kebijakan ekonomi yang dibuat Raffles yaitu sistem sewa tanah atau land rent. Sistem sewa tanah disebut juga sebagai sistem pajak tanah, di mana rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena pada dasarnya Inggris menganggap semua tanah dianggap milik negara. Nah, pokok-pokok sistem land rent itu yang ada 3. Yang pertama itu penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan. Lalu yang kedua ada hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Yang ketiga ada rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Nah, pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum guna untuk mencapai kesejahteraan dengan memberikan kebebasan, yaitu menjamin hukum kepada rakyat sehingga tidak terjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi yang bebas dari unsur paksaan. Penyerahan wajib seperti kerja rodi pada masa VOC. Raffles juga ingin memberikan kepastian hukum tentang posisi para petani dan rakyat serta kebebasan berusaha dalam menanam tanaman dan berdagang. Menurutnya sistem paksa pada masa VOC telah mematikan daya usaha masyarakat Hindia Belanda sehingga tidak banyak memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, masa Raffles diberikan kebebasan untuk menentukan jenis tanaman yang dikehendaki. Raffles berkuasa dalam waktu yang cukup singkat sebab sejak pada tahun 1816 kerajaan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Lalu yang kedua ada sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang dilaksanakan pada 1830 sampai 1870. Pada 1814 terjadi perundingan antara Inggris dan Belanda yang menghasilkan konveksi London atau perjanjian London pada 1814 yang isinya antara lain menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda. Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negeri itu dilaksanakan pada tahun 1816. Dengan demikian, mulai pada tahun 1816, pemerintah Hindia Belanda dapat kembali berkuasa di Indonesia. Pelaksanaan sistem tanam paksa di Jawa pada tahun
1830 sampai 1870 dilatar belakangi akibat hutang Belanda yang semakin bertambah akibat perang-perang Napoleon, kegagalan Belanda merebut Belgia, dan perang-perang lainnya. Sistem tanam paksa merupakan peraturan dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu lebih tepatnya 20%, untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya seperti kopi, tebu, dan juga nila, yang pada saat itu merupakan komoditas yang memiliki harga tinggi di pasar internasional. Lalu hasil tanah tersebut akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah disesuaikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Namun, praktik peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti, karena seluruh wilayah petani wajib ditanami komoditas ekspor yang mahal di pasar internasional, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Tetapi wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel tetap dikenakan pajak. Lalu warga yang tidak memiliki lahan pertanian juga wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC, karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintahan. Jika melihat ke belakang, kalau petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, sedangkan pada masa tanam paksa harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjual dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Yang merupakan alasan Belanda melakukan sistem sewa tanah, yaitu untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda dari pembiayaan biaya perang melawan Belgia maupun di Indonesia, serta karena hutang luar negeri Belanda yang cukup besar, sehingga dengan cara meningkatkan produksi komoditas tanaman ekspor pada tahun 1830 yang paling mahal harga di pasar internasional, peningkatan tanaman ekspor yang dirasa sangat perlu oleh pemerintah Belanda karena untuk menopang keadaan ekonomi Belanda yang pada saat itu memang terpuruk. Maka dari itu, untuk mengatasi krisis keuangan pihak Belanda, Johannes van der Bos mengajukan gagasan kultur stelsel kepada Raja Willem I dan mendapat persetujuan. Dengan demikian, kultur stelsel dilakukan dengan tujuan utama, yaitu mengatasi krisis keuangan dan mengisi kekosongan kas negara pihak Belanda. Untuk materi selanjutnya yaitu dampak dari sewa tanah dan tanam paksa. Yang pertama yang akan dibahas yaitu dampak dari sewa tanah. Sistem sewa tanah yang dibuat oleh Raffles pada hakikatnya tetap memposisikan rakyat di paling bawah. Sistem yang awalnya diduga sebagai gerakan sosial budaya yang menaikkan kedudukan petani dengan upaya penghapusan sistem tanam paksa menjadi kontrak atas tanah, bukannya berperan sebagai penggerak perubahan dari sistem pemerintahan tradisional ke modern. Raffles malah membagikan ruang juga keleluasaan pada pejabat kolonial dalam memperluas kekuasaannya. Peran raja, sultan, serta penguasa lokal makin dipersempit, terlebih pada aktivitas politik dan juga ekonomi. Selanjutnya ada dampak negatif dari sistem tanam paksa. Dalam pelaksanaan sistem ini, uang yang dihasilkan oleh rakyat dialirkan ke Belanda untuk membantu negara ini dari kerusakan ekonomi. Selain itu, uang dipakai untuk mengembangkan sarana prasarana di Belanda, contohnya memperbaiki jalan kereta api. Untuk meningkatkan negeri Belanda, kultur stelsel ini semakin dikembangkan, membuat rakyat semakin tertindas. Hampir seluruh keuntungan dikirimkan ke negeri Belanda. Pada 1832, aturan ekspor menjadi lebih ketat,
Penjualan hasil pada Belanda ditekankan serendah-rendahnya atau wajib ditetapkan oleh pihak Belanda. Rakyat dilarang menjual hasil bumi pada pedagang lain. Lain hal dengan rakyat Indonesia yang menerima dampak buruk, ialah terenggutnya kesejahteraan dalam kehidupan. Pemilik sawah diwajibkan memberikan hasil sebagian dari sawahnya untuk penanaman tebu dan padi dalam suatu rangka peredaran tertentu. Rakyat harus menjalankan pekerjaan semacam menanam, memotong, mengangkat tebu ke pabrik gula. Pekerjaan tersebut tentunya memberatkan para penduduk, apalagi rakyat diharuskan bekerja demi kepentingan pemerintah kolonial ataupun demi pejabat juga kepala daerahnya sendiri. Adapun dampak negatif lain yang diterima rakyat diantaranya ialah 1. Kegiatan penanaman padi terganggu oleh waktu yang diperlukan dalam menggarap budidaya tanaman ekspor. Persiapan lahan untuk penanaman padi biasanya bertabrakan dengan penanaman kopi. 2. Dalam menggarap tanaman ekspor, contohnya tebu, dibutuhkan air yang sangat banyak. Hal ini tentunya memberatkan para petani. Ketiga, kelaparan serta wabah penyakit yang timbul di mana-mana mengakibatkan meningkatnya angka kematian yang drastis, seperti kelaparan yang terjadi di daerah Cirebon 1843, Demak 1849, serta Grobongan 1850. Selain itu, penyakit busung lapar yang terjadi di mana-mana. Yang keempat, hewan ternak yang dibutuhkan petani dilipat gandakan, bukan hanya untuk pekerjaan di ladang saja. Hewan ternak juga dipakai sebagai alat pengangkut hasil tanaman ekspor yang akan dikirimkan ke pabrik atau pelabuhan. Di antara dampak negatif yang ditimbulkan, ada juga dampak positif yang didapat oleh rakyat. Di antaranya ialah 1. Rakyat mengetahui berbagai macam teknik dalam penanaman jenis tanaman baru. 2. Jumlah uang yang mengalami peningkatan tersebar di pedesaan membuat keinginan untuk melakukan perdagangan. 3. Tenaga kerja yang mahir hadir dalam aktivitas yang berkaitan dengan perpabrikan serta perkebunan. 4. Disempurnakannya fasilitas seperti jembatan, jalan, pabrik, pelabuhan, gudang untuk hasil budidaya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang menentang sistem tanam paksa. Kulturstelsel merupakan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19 atau dikenal dengan nama tanam paksa yang menonjolkan aspek normatif, yaitu kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh sistem tanam paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa mengalami banyak penyimpangan. Penyimpangan terjadi disebabkan adanya kultur prosenten, yakni penyetor tanam paksa akan mendapatkan imbalan. Hal ini mengakibatkan para pengawas banyak memeras rakyat. Penyimpangan yang terjadi pada sistem tanam paksa mendapat perhatian dari Belanda yang berhubungan dengan munculnya gerakan liberal di negeri induk. Golongan liberal ini merupakan golongan humanis dan kapitalis. Golongan liberal humanis mengatakan bahwa sistem tanam paksa harus dihapuskan karena telah banyak menindas dan menyengsarakan penduduk tanah jajahan. Pada dasarnya, penduduk memberikan kontribusi yang besar dalam menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Golongan kapitalis mengatakan bahwa sistem tanam paksa tidak membuat perekonomian menjadi sehat. Hal ini membuat perekonomian Belanda menjadi ruwet. Terdapat beberapa tokoh yang menentang adanya sistem tanam paksa, yakni Douwes Dekker dan Baron van Hövell dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar. Dalam buku ini menjelaskan mengenai kekejaman sistem tanam paksa. Francis van der Putte juga menuliskan Zoekercontracten yang mengkritik ketidakadilan dalam sistem tanam paksa. Terdapat serangan dari orang-orang non-pemerintah adanya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir tahun 180-an di Grobogan, Demak, dan Cirebon. Gejala kelaparan dijadikan isu bahwa pemerintah melakukan eksploitasi yang berlebihan di tanah Jawa. Golongan liberal tidak hanya meminta untuk menghapus sistem tanam paksa saja, namun kebebasan yang mereka perjuangkan, terutama kebebasan pada bidang ekonomi, golongan liberal yang dipelopori oleh pihak swasta menghendaki bahwa agar pihak swasta melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah bertindak sebagai pelindung warga, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman, dan menjamin keamanan serta ketertiban warga dalam mengelola sektor perkebunan. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu ikut campur dalam kegiatan ekonomi.
Berkat kegigihan golongan liberal, pemerintah Hindia Belanda menghapus sistem tanam paksa. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Agrarian Kolonial Agrariswet pada tahun 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Tokoh utama sistem tanam paksa. Dalam peristiwa ini, tokoh utamanya ialah Gubernur Jenderal Johannes van der Bos yang merupakan pencetus kebijakan tersebut sejak tahun 1830. Selain itu, ada beberapa tokoh intelektual Belanda yang memprotes Kulturstelsel karena terjadi banyak penyelewengan seperti Eduard Douwes Dekker, Baron van Huvell, Franzen van de Putten, dan lainnya. Eduard Douwes Dekker merilis buku pada 1830 yang berjudul Mark Havelaar dengan nama samarannya Pultaltuli, bahwa buku ini mengungkapkan berbagai penyelewengan tanam paksa dan penindasan pemerintah kolonial di Jawa. Sedangkan Franzen van de Putte menerbitkan artikel bertajuk Suiker Contraction atau Perjanjian Gula yang amat merugikan kaum petani atau masyarakat lokal di Hindia Belanda. Selanjutnya adalah dihapusnya tanam paksa. Dalam peristiwa ini memiliki beberapa latar belakang yang menyebabkan mengapa tanam paksa itu dihapus. Karena jumlah jam kerja yang tidak manusiawi pada masa tanam paksa berlangsung membuat para petani semakin sibuk mengurus tanam laku ekspor milik pemerintah Hindia Belanda dan membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus lahan padi mereka sendiri. Padahal mereka menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Akibatnya terjadilah wabah kelaparan di Hindia Belanda. Banyak petani akhirnya tewas karena kelaparan dan kelelahan akibat kerja paksa. Gejala kelaparan yang melanda Hindia Belanda ini kemudian membuat sistem tanam paksa buatan Johannes mendapatkan kritik dari golongan liberal dan golongan humanis. Mereka mengkritik kerajaan Belanda telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi putra dan menuntut agar sistem tanam paksa dihentikan. Kritik-kritik yang dilancarkan mereka akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda. Sistem tanam paksa akhirnya dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan kebijakan baru yang dinamakan politik etis atau yang dikenal juga sebagai politik balas budi. Banyak protes dan reaksi yang muncul membuat pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa secara bertahap. Kulturstelsel resmi dihapuskan sejak 1870 berdasarkan Undang-Undang Agraria atau Undang-Undang Landarbouw. Terima kasih.